Kisah Nabi Muhammad, bagian 154. Periode ketiga. Periode pertama, perjuangan dan peperangan. Periode kedua, bangsa dan kabilah-kabilah Arab berlomba-lomba masuk Islam. Ini merupakan periode terakhir dalam perjalanan hidup Rasulullah yang mempertunjukkan pencapaian-pencapaian hasil usaha dakwahnya. Setelah melalui waktu perjuangan jihad selama 20 tahun, kelelahan, kesengsaraan, peperangan dan pertarungan yang telah menumpahkan darah. Semua ini telah Rasulullah tempuh. Pembukaan kota Mekah merupakan kemenangan yang sangat berarti yang telah dicapai oleh kaum muslimin di sepanjang tahun perjuangan mereka, suatu kemenangan yang telah mengubah peta dan urusan perjalanan hidup selanjutnya, serta merubah suasana dan kebiasaan bangsa Arab itu sendiri. Pembukaan itu merupakan garis pemisah antara era lama dan era yang akan datang, di mana sebelumnya bangsa Arablah yang menjadi panutan mereka. Penundukan kaum Quraisy di bawah bendera Islam dianggap sebagai penghapusan total terhadap pengaruh dan penyembahan berhala di semenanjung Arab. Periode ini dapat dibagi menjadi dua fasa. Gelombang-gelombang. Peperangan Hunain. Penaklukan kota Mekah terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dengan satu pukulan yang menyentak, telah membingungkan seluruh bangsa Arab dan menjadikan seluruh kabilah yang berdekatan terkejut, mereka tidak berdaya untuk menghalanginya. Oleh karena itu mereka menyerah, tidak ada jalan lain selain menerima apa yang terjadi. Akan tetapi beberapa kabilah yang merasa lebih kuat, ganas dan congkak, seperti suku Hawazin dan Thaqif, dan kemudian beberapa kabilah lain juga mengikutinya, seperti kabilah Nasr, Jasyam, Sa'ad bin Bakar dan beberapa individu dari Bani Hilal. Mereka ini dari kelompok Qais Ailan, kabilah-kabilah ini tidak rela menerima kemenangan Islam. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk bersekutu dengan Malik bin Auf Nasri dan membuat keputusan untuk melawan kaum muslimin. Gelombang. Pergerakan musuh dan persinggahan Autas. Malik bin Auf sebagai pembesar negerinya, memimpin pergerakan untuk memerangi kaum muslimin. Dia membuat keputusan dengan membawa serta semua harta-harta, kaum wanita dan anak-anak mereka. Kemudian mereka bergerak sampai di Autas, lembah yang terletak di daerah perkampungan Hawazin berdekatan Hunain. Tetapi lembah Autas bukanlah lembah Hunain terletak berdekatan Simajas. Jarak lembah Autas ke Mekah adalah 10 batu lebih ke arah Arafah. Gelombang. Duraid bin Samah. Ketika Malik bin Auf turun bersama orang banyak di Autas, di antara mereka adalah Duraid bin Samah, seorang yang usianya sudah lanjut dan buta, akan tetapi memiliki pengetahuan tentang peperangan. Berani dan berpengalaman, tanya Duraid, di lembah kamu sekarang? Kita sekarang di Autas, maka kata dia, itu adalah tempat baik untuk kuda-kuda. Dia berpikir bahwa, tidak ada peristiwa yang menyedihkan dan tanah lapang tidak diserang. Tetapi apa itu? Aku mendengar suara-suara unta dan teriakan keledai, bahkan kedengaran tangisan anak-anak dan suara kambing. Jawab mereka, sebenarnya Malik bin Auf telah mengerahkan habis-habisan, bersama-sama prajurit adalah kaum wanita, harta-harta dan anak-anak mereka. Kemudian dia menemui Malik bin Auf dan menanyakan kenapa semua dibawa. Jawab Malik, aku akan menempatkan semua ini di belakang agar setiap tentara tetap bersemangat untuk mempertahankan haknya. Kata Duraid, demi Allah, ini adalah tindakan seorang penggembala kambing. Bukan tindakan seorang pemimpin bangsa. Apakah orang kalah dapat membawa pulang sesuatu? Walaupun semuanya itu milik kau, tetapi tidak memberi faedah apapun kepada seorang pahlawan selain dari pedang dan tombaknya. Seandai kau kalah berarti kau telah berbuat sia-sia terhadap keluargamu dan hartamu. Kemudian dia bertanya kepada kabilah-kabilah lain dan pemimpin-pemimpinnya. Dan katanya lagi, wahai Malik bin Auf, sebenarnya kau belum menyediakan perisai,
Huazin, ke leher-leher kuda-kuda mereka. Ayo letakkan mereka di dalam benteng-benteng negara mereka, kemudian majulah menghadapi pengikut Muhammad itu dengan kudamu. Bila kemenangan berpihak kepadamu maka orang-orangmu akan mengikuti di belakangmu. Tapi seandainya kau kalah maka keluargamu dan hartamu masih selamat. Namun Malik bin Auf enggan mengikuti permintaan Duraid bin Samah dengan menegaskan, demi Allah aku tidak akan lakukan, kau sudah lanjut usia, pemikiranmu pun sudah seperti anak-anak. Demi Allah, Hawazin mesti mengikuti perintahku, atau aku tusukkan pedangku ini ke perutmu hingga keluar dari belakangmu. Sebenarnya Malik bin Auf tidak suka Duraid memainkan peranan yang kelak akan disanjung namanya. Maka jawab seluruh Hawazin, ya kami semua mengikut arahanmu. Sekali lagi Duraid berkata, inilah hari yang belum pernah aku saksikan, sepertinya. Aku tidak mau melepas peluang untuk melihat kesudahannya. Kemudian dia bersyair, garis bawah seandainya aku masih muda. Di medan perang aku maju. Medan pertempuran aku bakar. Tentara aku pimpin. Air mata aku usap. Kini peperangan bagaikan binatang. Ke ruang penyembelihan dituntun garis bawah. Gelombang 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 gelombang. Pengintai Malik bin Auf. Beberapa orang pengintai yang dikirim oleh Malik bin Auf datang kembali kepadanya memberi laporan dalam keadaan suara menggeletar. Kata Malik bin Auf, apa ceritanya? Jawab mereka, kami dapati tentara serba putih di atas belakang kuda-kuda merah dan putih. Kami ketakutan dan inilah laporan kami. Gelombang 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 gelombang. Pengintai Rasulullah. Rasulullah telah mendapat pemberitahuan tentang pergerakan musuh. Sebagai tindakan maka Rasulullah mengutus Abi Hadad Aslami agar dia menyusup masuk ke tengah-tengah musuh dan tinggal di sana untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai mereka. Abu Hadad pun berangkat. Bersambung bagian 155.